Bab 029. Boril membolak-balik ponselnya sejak tadi. Dari semalam ia mengirimkan pesan untuk Aprilia seperti mengingatkan agar jangan lupa minum vitamin atau susu hamilnya. Boril bahkan sampai mensecing gaun-gaun untuk ibu hamil 7 bulan siapa tahu nanti akan Aprilia butuhkan untuk acara 7 bulanan yang Boril kira akan dilangsungkan di Milan. Boril akan mengirimkan sejumlah uang untuk biayanya. Dan juga beberapa pakaian nanti untuk Aprilia, syukur-syukur kalau ia juga diundang ke sana. Namun tak ada pesan yang masuk ke ponsel Aprilia. Karena MC centang 1. Atau jangan-jangan Aprilia mengganti lagi nomor ponselnya. Karena Boril berhasil membuka blokirannya. Boril merasa tak tenang sekarang. Duduk di kursi kebesarannya, ia tak fokus bekerja sedari tadi hanya menggigiti ujung ballpointnya. Terlamun dan larut dalam pikirannya membuat Boril gelisah. Mama kenapa nomornya gak aktif? Papa khawatir. Ujar Boril dalam hati. Karena tak tahan dengan rasa gelisahnya, Boril lalu menoleh ke arah telepon kantornya. Menekan angka 1 lalu panggilan pun terhubung. Alex, tolong ke ruangan saya. Boril menyenderkan tubuhnya ke sandaran kursi sambil menunggu Alex datang. Ia menyuruh sang asisten untuk mencari info tentang nomor telepon Kasano yang lain. Pintu terbuka dan Alex telah datang dengan wajah yang ditekuk. Lex, tolong kamu cari tahu soal nomor telepon rumah keluarga Kasano ya. Dan beri saya kabar segera setelah dapat. Alex lalu menganggukkan kepalanya. Dirasa kalau hanya itu perintah dari Boril, Alex kemudian undur diri untuk pergi. Alex dengan malas berbalik, apalagi Pak. Boril menaikkan satu alisnya. Alex tersadar dari ucapannya barusan. Aduh, Pak. Mohon maaf Pak. Saya gak sengaja bilang begitu. Mohon maaf Pak. Pinta Alex dengan sangat bersalah melihat Boril yang kini memandangnya dengan tajam. Ada yang tak beres dengan asisitennya ini. Ia terlihat sangat kacau setelah kembali dari kampung kemarin. Tidak cocok dengan keadaan calon pengantin pada umumnya yang bahagia setelah acara lamaran dan tunangan. Alex terlihat sangat lemas dan wajahnya pun murung. Kamu kenapa? Abis duit banyak ya? Tunangan kemarin. Alex terkejut karena Boril tiba-tiba bertanya begitu. Memang sangat kentara ya? Kalau dia sedang gegana. Kenapa? Tanya Boril lagi. Rupanya COROHICHAN Corporation ini sedang kepo mode on yang jelas harus dijawab Alex. Saya gagal tunangan Pak. Batal nikah sama Jamila, kenapa? Alex menarik napasnya pelan sebelum akhirnya menjawab Boril. Jamila ternyata sudah hamil sama mantan pacarnya Pak. Jamila selingkuh saat saya kerja keras ngumpulin uang buat melamar dia. Jawab Alex lirih. Kemarin, dengan wajah senang dan tekad yang membara serta semangat 45, Alex pulang ke kampungnya di Brebes untuk melamar sang pujaan hati. Bahkan ia membawakan sebuah mobil BMW seharga 5 miliar hadiah dari Boril tersebut untuk Jamila. Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Satu kecamatan. Bumi Ayu mendadak heboh saat Jamila ketahuan melahirkan di toilet INDOKARET. Tempat Jamila bekerja sebagai kasir. Hancur hati Alex bersamaan dengan kepulangannya ke kampungnya, bersamaan itu pula Jamila melahirkan. Padahal Alex belum pernah sentuh sana-sini. Dia sesoleh itu, percayalah. Cari aja yang lain Lex, perempuan kan bukan cuma satu. Jawab Boril seenaknya. Bolehkah Alex memberi kaca besar pada bosnya ini? Sapa sing culik-culik bojone. Kelalen. Gerutu Alex dalam hati tentunya. Ya sudah. Kamu cari nomor teleponnya ya. Baik Pak. Dengan langkah lemas, Alex lalu keluar dari ruangan kerja Boril. Baru terhitung 10 menit, Alex kembali lagi ke ruangan Boril sambil seperti sangat khawatir. Pak. Boril heran melihat Alex berjalan tergesa-gesa begitu.
Pak, maaf barusan saya mencari informasi tentang keluarga Kasano. Dan menurut kabar yang saya dapat, keluarga Kasano pergi ke Indonesia, Pak. Boril berdiri dari duduknya. Ulangi Lex. Keluarga Kasano sekeluarga bertolak ke Indonesia dengan penerbangan malam. Dan akan sampai sore ini di bandara, Pak. Saya dapat kabar dari pelayan di rumah keluarga Kasano yang saya hubungi. Dan saya berpura-pura mengaku sebagai rekan bisnis Mer Antonio. Entah apa yang harus ia katakan. Yang pasti Boril sangat senang mendengar berita ini. Kita ke bandara sekarang. Semenjak menikah dengan Aprilia, banyak hal-hal baru yang dilakukan oleh Boril. Salah satu contohnya adalah menunggu di bandara. Dia tak pernah menunggu orang kalau ditunggu sering. Namun kali ini dia ingin menjadi orang pertama yang menyambut kepulangan istrinya ke tanah air. Meski katanya Aprilia lahir di Italia dan merupakan salah satu bangsawan di sana, namun dia 20 tahun hidup di negeri ini. Dan Boril yakin kepulangannya ke Indonesia adalah karena rindu kampung halamannya dan ingin mengadakan syukuran kehamilannya di sini. Meski Boril berpikir dan berharap yang lain kalau ternyata kepulangan Aprilia Ayu adalah untuk menerimanya kembali. Sepertinya itu hanya mimpi karena ia belum mendapat lampu hijau dari Antonio. Boril menunggu dengan harap-harap cemas. Tak lama, pintu kedatangan penumpang pun sudah ramai. Satu persatu Boril memperhatikan hingga netranya menangkap satu rombongan paling mencolok di antara yang lain. Antonio berjalan dengan gagah diiringi sekitar 10 pengawal di sekelilingnya. Boril tersenyum manakala melihat Aprilia berjalan di tengah rombongan itu. Di samping Adriana. Cantik. Istrinya selalu cantik. Rambut cepol atas menggunakan dress hitam semata kaki yang senada dengan blazer yang dipakaiannya membuat Aprilia adalah ibu hamil tercantik yang pernah dilihatnya. Dulu kalau dia melihat wanita maka yang timbul adalah hasrat dan gairah. Begitupun ketika awal-awal mengenal Aprilia, apalagi setelah ia merenggut kesuciannya. Namun kini yang dirasakan Boril sangat berbeda. Ada rasa haru dan rindu. Bukan lagi nafsu manakala melihat Aprilia di depannya. Pandangan mata keduanya bersirobok. Aprilia mengalihkan pandangannya merasa heran kenapa Boril di sini. Segera setelah semakin dekat, Boril yang datang ke bandara bersama Alex, mendekati mertuanya tersebut. Para pengawal yang ternyata adalah orang yang sama dengan yang dulu dilawannya, refleks memasang sikap siaga. Melindungi tuan mereka. Meski dalam hati para pengawal itu was-was juga. Di Italia saja Boril bisa membuat mereka babak belur. Apalagi ini adalah negerinya sendiri. Boril tersenyum sangat ramah. Selamat datang di Indonesia. Boril berjabat tangan Antonio sedangkan Adriana masih tak sudi membalas jabatan tangannya. Namun Boril tak mengapa. Ia sadar ia sedang meminta bukan memaksa. Jelas harus ada prosesnya dan itu tak mudah. Ia balas penolakan Adriana dengan senyuman. Ia lalu mengulurkan tangan pada Aprilia. Dan demi menjaga harga diri Boril yang tadi ditolak Adriana, Aprilia menyambut tangan itu meski tak menciumnya. Ada sebersit bahagia di hati ketika Aprilia tak menolak. Hari sudah malam. Saya menawarkan agar menginap saja di rumah saya. Bagaimana? Tidak perlu repot-repot, kami punya rumah dan kami tidak butuh tawaranmu. Ucap Antonio telak. Membuat Boril tersenyum getir. Apakah kedatangan kalian kemari untuk perayaan kehamilan Aprilia? Benar. Kalau bukan karena Aprilia yang ingin melakukannya di sini, kami sama sekali tidak sudi di sini. Dan tolong jangan coba-coba untuk datang ke acara kami. Boril mengerutkan dahinya, aku ayahnya. Kamu hanya mantan napi yang kami beri kesempatan selama 3 bulan. Hanya untuk membuktikan kalau kamu mampu menjadi bagian dari kami. Penolakan ini pasti akan terus terjadi. Namun Boril tak bisa mundur hanya karena ini. Dia sangat mencintai Aprilia dan cinta itu sangat mahal sekali harganya.
Kalau begitu, izinkan saya untuk mengawal dari belakang. Sebagai rasa hormat saya. Tanpa banyak bicara lagi Antonio berjalan melewati Boril diikuti Aprilia dan Adriana di belakangnya. Saat Aprilia lewat di depannya, Boril menggamit telunjuk Aprilia dengan telunjuknya. Agar tak ketahuan Antonio dan Adriana. Aprilia terkejut dan refleks melepaskan tangannya. Boril terkekeh. Dia sangat rindu istrinya. Hari ini karena sudah malam, kita ke rumah dulu ya nak. Baru besok ke rumah Pak Apko. Papa dan Mama aja yang pulang. Aku biar diantar sopir ke sana. Pinta Aprilia sambil tersenyum. Dan menyentuh hidungnya dengan jari. Keinginannya untuk menginap di rumah tempat di mana ia dibesarkan sangat kuat. Dan kalau Aprilia sudah menginginkan seperti itu maka Adriana dan Antonio bisa apa? Kecuali bersama dengan suaminya. Apapun akan mereka turuti sebagai ganti 20 tahun yang hilang. Baiklah kita ke rumah Pak Apko sekarang. Aktivitas Liana yang sedari tadi janggal di mata Adriana lalu ditanyakan langsung oleh sang ibu. Hidungmu kenapa sayang? Kenapa dipegangi terus? Tanya Adriana pada Aprilia. Ah, tidak apa-apa ma. Yang Adriana tidak tahu adalah Aprilia bukan memegang hidungnya. Melainkan mencium telunjuknya sambil senyum-senyum sendiri. Sama seperti yang dilakukan Boril di dalam mobilnya. Ia tersenyum sambil mencium jari telunjuknya. Membuat Alex makin nelangsa dia saat ia tengah berjuang mode on dari gagal nikah dengan gadis pujaan hati yang kini tengah repot menimang bayi, si bos dengan teganya kasmaran di depan mata. Tidak berperi keasistenan. Saraok. Liana berlari menuju mobil mewah yang baru saja berhenti di depan rumahnya setelah diberi kabar oleh Aprilia bahwa mereka akan pulang. Sedari pagi Ana dan juga Apko sangat bahagia. Mereka tak sabar untuk bertemu dengan putri mereka kembali. Dan ketika pulang, orang pertama yang menyambutnya jelas adalah Liana. Ia membukakan pintu pada mobil pertama yang datang dan feelingnya tidak salah Aprilia keluar dari mobil tersebut. Lalu memeluk ibunya meskipun tidak erat karena terhalang oleh perut yang mulai terlihat besar. Keduanya menangis. Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak 6 bulan yang lalu. Meski setiap hari mereka berkomunikasi lewat telepon tentu akan berbeda rasanya ketika bertemu secara langsung. Ya Allah, lu sehat neng? Aprilia menganggukkan kepalanya. Ia tersenyum senang melihat Liana sudah lebih ceria. Selama 2 bulan kepergian Aprilia kemarin, Liana susah sekali untuk makan. Bahkan hanya 1 sendok bubur. Dia benar-benar sangat kehilangan. Beruntung Apko selalu memberikannya semangat dan mengatakan bahwa mereka tidak kehilangan Aprilia. Putri mereka akan kembali suatu hari nanti. Sekarang dia tengah kembali ke asalnya yaitu menjadi seorang putri bangsawan. Dan suatu hari akan mengunjungi mereka di sini. Ternyata ucapan Apko ada benarnya. Saat ini Aprilia ada di sini. Pak. Aprilia memeluk Apko setelah Liana melepaskan pelukannya dan ketiga orang yang saling mencintai itu pun kini larut dalam kebahagiaan karena rindu yang menggunung selama beberapa bulan ini kini telah tersampaikan. Jika tidak ingat kalau kedua orang tua kandung Aprilia juga berada di sini tentu Apko dan Liana tidak akan menyudahi memeluk putri angkat mereka. Apko menghapus air matanya karena malu dilihat oleh Antonio. Doa segera menemui Antonio dan Adriana yang tersenyum ramah padanya. Selamat datang di gubuk kami. Mari masuklah, kalian pasti lelah dan harus istirahat. Sebenarnya kami ingin sekali Pak Apko untuk menginap di sini. Tapi untuk hari ini kami sangat sibuk. Kami hanya bisa menitipkan Aprilia di sini, tidak apa-apakan? Tanya Antonio pada Apko. Ada sedikit rasa tidak rela ketika mendengar Antonio menyebut Aprilia adalah putri mereka. Namun Apko hanya bisa tersenyum. Bagaimana mungkin ada orang tua yang keberatan ketika anaknya pulang? Ini rumahnya, di sini tempat ia dibesarkan dan sampai kapanpun ini akan menjadi rumahnya. Adriana dan Antonio pun saling melihat.
Setidaknya mereka bersyukur selama 20 tahun ini Kian ternyata diasuh dan dibesarkan oleh orang yang sangat mencintainya. Tak lama keduanya pun berpamitan dan 3 mobil itu pun lalu segera pergi dari sana. Hanya ada satu mobil yang tidak beranjak mengikuti yang lain. Liana memperhatikannya dengan seksama. "Kayak mobilnya Mas Boril." "Iya Bu," jawab Apko. "Kok gak turun-turun?" tanya Liana lagi. Selagi kedua orang tuanya keheranan melihat Boril yang tak kunjung keluar dari mobilnya, Aprilia lalu bertanya pada keduanya. "Apa Mas Boril juga minta waktu 3 bulan ke Ibu?" "Sama Bapak. Soal perkara Boril Fabian Rohichan yang meminta waktu 3 bulan pembuktian cinta itu juga sudah diutarakan oleh Aprilia pada Apko dan Liana." Apko menetralkan wajahnya. Jika bukan karena ia sangat menghargai Bayu dan juga Cindy maka akan sangat sulit bahkan hanya untuk melihat wajah Boril lagi. Namun dia hanyalah manusia biasa yang memiliki kelemahan. Ketika mendengar Boril yang memohon waktu 3 bulan kepada Antonio dan Adriana untuk membuktikan cintanya dan juga membuktikan bahwa dirinya telah berubah, maka Apko bisa melihat kesungguhan itu. Meskipun saat itu dia tidak berada di mansion Kasano. Tapi saat Aprilia bercerita, seolah dia hadir di sana dan merasakan kalau mungkin saja Boril memang sungguh-sungguh sudah berubah. Karena sejatinya sebelum pada Antonio, Boril sudah datang padanya. Tak lama, Boril dan Alex turun dari mobil lalu menghampiri si pemilik rumah. "Pak, Bu," ucap Boril sambil menjabat tangan keduanya. Alex yang ikut datang bersama bosnya bisa melihat kalau orang tua angkat Aprilia yang katanya membesarkan sang nyonya sedari kecil, ternyata tidak menolak untuk dijabat tangannya oleh sang bos. Dan si bos tidak gengsi sama sekali untuk menundukkan tubuhnya pada dua orang ini meski terlihat kalau usia mereka tidak beda jauh. Ini bukan pertama kalinya Boril datang ke rumah Apko mungkin kalau dihitung dengan tangan tidak. Tanda hubung titik. Akan terhitung karena setiap bulannya, Boril bersama dengan Cindy atau Bayu akan datang kemari hanya untuk sekedar makan dan bersilaturahmi sambil berkali-kali Cindy terus mohon maaf untuk anaknya. Sehingga, sama seperti Apko, Liana pun bisa melihat kesungguhan penyesalan di mata Boril yang terlihat semakin dewasa dan matang. "Saya ikut menjemput Ayu dari bandara. Dan ikut mengantarnya kemari. Mari masuk dulu, saya buat tanda." "Enggak usah Bu. Mau pulang kayaknya." Sifat ramah tamah Liana yang memang sering dimanfaatkan oleh Boril ini, dipatahkan begitu saja oleh Aprilia. Ia masih belum siap jika berdua lebih jama dengan Boril. "Saya meminta izin pada Bapak sama Ibu untuk ikut terlibat dalam acara 7 bulanan Aprilia, Papa sama Mama melarang." "Kenapa Mas masih nyesel?" "Aprilia, Bapak sedang bicara," tegur Apko. Apko memang tak pernah memarahi Aprilia. Namun jika dia sudah menegur Aprilia hanya bisa diam. Boril cemas dan berdebar penuh harap agar diizinkan oleh Apko untuk menghadiri acara. Ia takut jika Apko menolaknya juga. "Datangi ya lusa. Acaranya akan diadakan jam 7 pagi. Senyum lega terpancar dari wajah Boril yang tidak menyangka jika Apko bisa dengan mudah memberikannya izin. "Terima kasih Pak." "Terima kasih," dan Apko bisa melihat wajah Boril yang sumringah. Meski berkaca-kaca. "Kalau begitu saya pamit pulang Pak, Bu." Apko dan Liana mengangguk. Melihat bosnya yang bersiap untuk pamit pulang Alex lalu segera menuju mobilnya. Boril pun perlahan meninggalkan rumah Apko dengan perasaan yang sangat bahagia. Apko dan Liana lalu masuk ke dalam rumah. Saat akan naik ke dalam mobilnya ia menoleh ke arah sang istri yang juga menengok ke arahnya tanpa ekspresi. Boril tersenyum penuh harap kalau ini adalah awal yang baik dari perjuangan beratnya. Meski dia tidak bisa berharap banyak karena dia yakin kedepannya akan sangat sulit untuk menaklukkan hati Aprilia serta orang tua kandungnya. Lalu dengan gerakan bibirnya dan tanpa mengeluarkan suara, Boril mengucapkan,
I love you. Seketika itu juga pipi Aprilia memerah. Ia segera mengambil langkah cepat menyusul bapak dan ibunya ke dalam. Namun entah karena kurang hati-hati atau kelelahan tiba-tiba saja dia merasakan kalau bayi yang dalam perutnya membuat ulah dengan menendang terlalu keras sampai ia membungkuk menahan ngilu pada bagian perutnya. Aprilia. Ucap bapak dan ibunya hampir berbarengan karena khawatir dengan keadaan Aprilia. Suara Apko dan Liana cukup nyaring sehingga terdengar oleh Boril yang menghentikan langkahnya dan kemudian berlari menghampiri sang istri. Ada apa? Kenapa? Tanya Boril panik. Neng, lu kenapa? Perut aku kram. Aprilia mencoba menegakkan tubuhnya namun terasa sulit. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, Boril menggendong Aprilia ala bridal. Aprilia yang terkejut refleks melingkarakan tangannya di leher Boril.